Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Arif dan Ibu Rista yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini bisa hadir di tengah-tengah kita, pada Ketua PCM Seruang selaku tuan rumah pengajian Ahad pagi yang pertama PCA Seruang, yang juga kami hormati seluruh pengurus PCM ranting se-Kecamatan Seruang yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah. Yang pertama, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak, nikmat yang besar yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Thalabul ilmi ini mudah-mudahan menjadi bukti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih terus belajar, masih terus berusaha untuk memperbaiki diri dan menjadi catatan amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih belajar untuk mengikuti sunnahnya, ya, diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita layak mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbahagia sekali pada pagi hari ini saya bisa hadir di kantor PCM Seruang atau di SD Muhammadiyah Al Kausar Seruang. Ini malah sepertinya saya baru sekali mengisi di PCM Seruang. Kalau di PKU Seruang sudah beberapa kali, ya. Tapi kalau di PCM Seruang untuk agenda Ahad pagi kayaknya baru sekali. Kalau di masjid ini mungkin beberapa kali juga gitu ya. Alhamdulillah saya berbahagia sekali, dan pada hari ini kita kehadiran tamu yang istimewa. Ya. Tadi saya kemarin saya diminta untuk ngisi di sini, tidak ada kabar kalau beliau Pak Arif dan Bu Rista hadir bersama kita. Ya, ini merupakan sebuah momen yang mudah-mudahan manfaat untuk kita bersama. Ya, jadi nanti mungkin saya sampaikan di awal, tidak terlalu panjang saya menyampaikan materi gitu ya. Jadi biar nanti beliau bisa
maju ke depan sini, ya, Pak Arif dan Bu Rista, dan kita akan mendengarkan bersama apa yang ingin disampaikan oleh beliau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, pada kesempatan pagi hari ini sedikit yang ingin saya sampaikan bahwa dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini hadis beliau sampaikan ketika beliau baru saja sampai di Madinah ketika peristiwa hijrah. Ada seorang rahib Yahudi, ya, yang tertarik dengan kedatangan beliau, ya. Beliau nama aslinya adalah Al-Husain bin Salim. Ya, ketika hadirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang manusia yang mulia, ketika baru sampai di Madinah, ya, beliau tertarik untuk mengetahui secara langsung bagaimana akhlak beliau, karena Husain ini adalah seorang rahib yang taat. Beliau adalah ahlu kitab, sehingga mengetahui betul bagaimana ciri-ciri, ya, sifat-sifat yang melekat pada Rasulullah SAW sebagai nabi terakhir yang mereka tunggu-tunggu. Nah, ketika beliau mendatangi Rasulullah SAW, di mana beliau juga banyak orang-orang di Madinah yang mengerumuni beliau, di antara kalimat yang pertama yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, ya, dan inilah salah satu sebab mulianya akhlak Rasulullah SAW dan juga bagaimana umat Islam diajarkan untuk menebarkan kebaikan. Di antara sabdanya adalah ya ayyuhan nas amsus salam wa'ad'amut ta'am wasilul arham wasallu wa nasun niyam tadkhulul jannata bisalam. Nah, dengan perkataan inilah, ini menjadi titik pertama kecenderungan atau bahwa Islam itu adalah sesuatu atau agama yang mengajarkan kebaikan, yang menjadikan Al-Husain bin Salam ini adalah dia kemudian sangat tertarik untuk belajar Islam. Dari hadis tersebut bisa kita maknai yang pertama, ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas artinya wahai sekalian manusia. Ini kalau kita belajar terkait dengan di ulumul Quran, ya, di antara tanda-tanda atau ciri-ciri ayat-ayat atau surat-surat yang membedakan antara Makkiyah dan Madaniyah, ini sebenarnya masuk ke dalam ayat Makkiyah ini, ya. Jadi di antara ciri-cirinya adalah kalau ayat atau surat-surat Makkiyah itu menggunakan seruan ya ayyuhan nas. Kalau Madaniyah itu biasanya seruannya sudah menggunakan ya ayyuhal ladzina amanu. Ya, tapi kalau hadis ini, ya, walaupun ini hadis Rasulullah SAW sampaikan di Madinah, ya, tapi beliau pertama kali sampai di Madinah, jadi kondisi masyarakatnya masih umum, ya. Kenapa kok kalau di Mekah itu menggunakan ya ayyuhan nas? Ya karena memang masyarakat Mekah waktu itu adalah masyarakat yang umum, yang belum disebut dengan masyarakat yang Islam, sehingga diserulah seluruh umat manusia. Ya, tapi di sini Rasulullah SAW ketika di Madinah masih menggunakan ya ayyuhan nas, artinya diserulah seluruh umat manusia. Yang pertama beliau menyampaikan absus salam, ya, sebarkanlah salam, ya, absus salam.
Makna salam ini, ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Makna salamnya ini maknanya ada dua. Yang pertama adalah salam secara ucapan. Ya. Makna salam secara ucapan. Di antara hadis-hadis yang menjelaskan dari kalimat afsus salam ini adalah hadis yang masyhur di kalangan kita. Rasulullah SAW bersabda, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu awal agullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum. Ya, ini hadis tentang kita sebagai seorang muslim diperintahkan untuk apa? Menyebarkan salam, ucapan. Kalau ketemu dengan sesama muslim, maka kita diperintahkan untuk mengucapkan salam. Ya. Kalau kita membaca hadis yang lain tentang hakul muslim ala muslim, ya, ada hadis yang riwayatnya menyebutkan homsun, ada riwayat yang menyebutkan situn, ada 5 atau 6. Salah satunya adalah mengucapkan salam. Ya. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, kalau menjawab salam itu hukumnya wajib, gitu. Jadi afsus salam di sini maknanya yang pertama adalah memang seorang muslim mengucapkan salam ketika dia bertemu dengan sesama muslim yang lain. Ya, ini salah satu sapaan yang memang dimiliki oleh muslim yang belum tentu dimiliki oleh agama yang lain. Ya, agama yang lain. Ya, kalau kita sesama muslim itu mau di negara manapun, kalau tahu itu adalah seorang muslim, kita salam mesti dijawab, Pak. Walaupun mungkin setelah itu tidak tahu bahasanya, Pak, gitu ya. Kita lagi jalan-jalan di Jepang, di India atau dimanapun, gitu kan. Kalau tahu dia muslim, kita mengucapkan salam, insya Allah dijawab. Ya. Yang pertama maknanya ini, ya, mengucapkan salam. Kemudian makna yang kedua dari salam ini adalah bagaimana seorang muslim itu adalah bisa memberi keselamatan kepada orang lain, ya. Dari akar kata yang sama, ya. Salam artinya keselamatan. Artinya seorang muslim itu adalah seorang yang bisa memberikan kenyamanan, ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salim al-muslim min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu ketika muslim lain, ya, di sekitarnya dia merasa aman dari lisan ataupun tangannya, ya. Jadi ketika kita berada dalam suatu komunitas, dalam sebuah masyarakat, seorang muslim hendaknya bisa memberikan keselamatan, kenyamanan, ya, ketenangan kepada orang-orang di sekitarnya. Kalau seorang muslim kehadirannya itu malah kemudian menjadikan dia itu tidak tenang, masyarakatnya tidak nyaman, maka ini sebenarnya perlu dipertanyakan keislamannya. Ya, karena memang yang bisa menyakiti orang lain itu ya bisa bukan hanya dengan tangan, gitu, tapi dengan lisan, ya. Kalau makna konvensional ini, ya, makna yang sudah mudah dipahami itu, menyakiti itu biasanya dengan tangan, entah itu mukul, ya, entah itu apa itu dengan tangan. Tapi lisan juga bisa menyakiti dengan fitnah, ya, dan sebagainya. Tapi sekarang itu menyakiti dengan tangan juga bukan hanya secara fisik, gitu, ya, Pak. Apalagi sekarang zamannya teknologi. Wah, ini luar biasa. Jari kita, ya, jempol kita, ya, itu bisa membuat kegaduhan, ya, membuat fitnah, ya, hoax dan sebagainya. Itu hal-hal yang perlu kita perhatikan bagi setiap muslim. Jangan sampai secara lisan kita mengucapkan kata-kata yang menyakiti saudara kita, ya, tangan kita, ya, jempol kita di media sosial kita, itu juga betul-betul harus kita jaga, ya.
Dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, "Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata-kata yang baik. Kalau tidak bisa berkata-kata yang baik, maka hendaknya dia diam. Ya, ini hal-hal yang perlu kita perhatikan bersama. Banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan tentang itu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang-orang yang terbaik di antara kalian adalah seseorang yang bisa bermanfaat bagi manusia, orang lain. Jadi kita hendaknya jadi seorang muslim itu memberikan ketenangan, kenyamanan. Seorang ulama juga mengatakan bahwasanya kalau Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, seorang ulama mengatakan ada beberapa sifat minimal yang harus ada pada seorang muslim. Ada dari 3 sifat minimal yang ada pada seorang muslim itu, salah satunya adalah jika kamu tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, minimal kamu tidak memberikan madarat. In lam tanfa'uka fala tadurru. Jika kamu tidak bisa memberi manfaat kepada orang banyak, minimal jangan sampai membuat orang lain itu dirugikan, bahasanya seperti itu. Itu salah satu di antara 3 sifat minimal. Ini minimal ya. Kalau bisa kita memberikan manfaat kepada orang lain. Tapi kalau tidak atau belum bisa memberikan manfaat, ya jangan menjadikan orang lain itu merasa dirugikan. Ini tentang akhlaknya. Inna min khiyarikum ahsanuhum khuluqa. Sungguhnya di antara kebaikan kalian adalah, di antara kalian orang-orang yang paling baik itu adalah orang-orang yang baik akhlaknya. Ini terkait dengan makna afsus salam. Makna afsus salam. Kemudian yang kedua, di antara apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, wat'imut ta'am, memberi makanan. Kalau diartikan hanya sekedar memberi makanan saja, tentu hal ini terlalu sempit gitu. Tapi kata wat'imut ta'am ini artinya dengan saling memberi, membantu kesulitan atau kesusahan yang ada di sekitar kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, tahadu, saling memberilah kamu, maka akan muncul kasih sayang di antara kalian. Inilah mengapa di dalam Islam itu ada syariat bagaimana kita diperintahkan untuk saling berbagi, ada syariat zakat, infak, sedekah, Ini tugasnya lazismu, khususnya. Dan secara umum kita seluruhnya sebagai umat muslim. Secara khusus lazismu ini yang paling tahu data orang-orang yang memang sudah wajib untuk mengeluarkan zakat itu siapa dan sebagainya. Dan pada hakikatnya bahwa yang namanya memberi, berbagi itu bukan hanya sekedar untuk membahagiakan orang lain, Bapak Ibu. Memberi, berbagi itu hakikatnya adalah untuk membahagiakan kita sendiri. Jadi kalau orang memberi itu yang bahagia, itu sebenarnya kita sendiri. Ada rasa kepuasan ketika kita bisa membantu orang lain. Memberi ini kalau tadi istilahnya dalam hadis tadi wat'imut ta'am, memberi makan. Jangan zakat fitrah misalnya, atau juga memberi minum, memberi minum. Ini kenapa kalau di Muhammadiyah itu ada fikih air, Ini karena air itu menjadi sumber kehidupan untuk kita. Maka perlu ada pembahasan terkait dengan fikih air. Kemudian di antara kita mungkin ada yang pernah mendengar ada seorang pendosa ada seorang wanita pezina.
yang seolah-olah dia dengan Allah Subhanahu wa taala itu sudah jauh ya. Orang mungkin sudah menjustifikasi dia ini pasti ahli neraka kan seperti itu. Tapi ketika pada suatu hari ya dia berjalan di suatu padang pasir yang tandus ya, kemudian dia mendapati sumur ya untuk mengambil minum. Dia datang ke situ, tapi ternyata di sebelah sumur itu ada seekor anjing yang kehausan. Dia nggak bisa minum sendiri, nggak bisa ambil airnya sendiri. Kemudian seorang wanita itu ya kasihan melihat anjing itu ya mengambil air dari sumur itu dan memberikan air untuk diminum oleh seekor anjing itu. Disebutkan dalam sebuah riwayat itu dia termasuk ahli surga. Karena apa? Karena kebaikannya, karena berbagi ya. Apalagi kalau kita mau berbagi kepada sesama kaum muslimin, sesama manusia, ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Mau kepada hewan saja ya, pada binatang saja itu bisa menjadi sebab diampunkannya dosa-dosa yang dia lakukan, apalagi kalau kita memberikan kepada orang yang membutuhkan di antara manusia. Ini luar biasanya. Dan yang namanya memberi itu tidak akan dirugikan nih, Bapak Ibu. Memberi itu tidak akan dirugikan. Infak, sedekah itu banyak sekali hadis-hadis, dalil-dalil ya, atau dalam Al-Qur'an itu yang menyebutkan bahkan kebaikannya itu akan kembali kepada diri kita. Ya. Misalnya dalam Al-Qur'an yang surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 263 Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha, dan seterusnya itu. Jadi perumpamaan orang yang berinfak ya, mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala itu seperti dia menanam satu biji yang dari satu biji itu tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai itu muncul 100 biji. Jadi satu biji dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Nah, ya. Walaupun secara makna itu tidak, kemudian kalau kita infak 1000 jadi 700.000, tidak seperti itu ya. Ya. Kalau kita ngitungnya infak 1000 jadi 700.000 atau keuntungannya jadi 700.000 itu materialis sekali ya, materialis gitu ya. Enggak seperti itu. Karena apa? Karena yang namanya rizki yang Allah berikan kepada kita itu tidak harus berupa harta ya, tapi bisa jadi sesuatu yang lebih berharga dari itu. Contohnya apa Pak? Kesehatan ya. Banyak orang yang diberi harta banyak ya, orang diberikan harta yang melimpah ya, tapi kalau ternyata Allah memberikannya ujian sakit yang perlu biaya yang cukup banyak, cukup besar, tentu itu tidak menjadikannya bahagia kan gitu. Tapi kalau misalnya kita harta mungkin tidak terlalu banyak gitu ya cukuplah, pas ya, tapi kita diberikan kesehatan yang terus menerus, jarang sakit, itu insya Allah akan memberikan ketenangan dalam diri kita. Atau mungkin kebahagiaan ya, ketenangan jiwa, itu juga sesuatu yang tidak ternilai harganya gitu ya Pak. Orang yang kalau melihat hartanya banyak ya, tapi tidak tenang hidupnya, itu juga ya, jadi ketenangan ya dalam hidup ya, mungkin keluarga ya, itu juga sesuatu yang luar biasa. Rezeki yang Allah berikan kepada kita yang tidak bisa ternilai harganya ya. Walaupun kadang kita yang namanya hidup itu, kalau orang Jawa mengatakan sawang sinawang gitu ya. Kadang seseorang yang melihat hidup kita senang, bahagia ya,
kita kurang bersyukur. Atau kadang kita juga melihat orang lain hidupnya kok kayaknya enak sekali gitu ya. Orang kok hidupnya kok bahagia sekali, belum tentu itu dirasakan oleh mereka gitu ya. Maka kalau kita mau bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita, ya, maka itulah yang akan menjadikan ketenangan dalam hidup kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga bersabda, anfik, ya, unfik alaika, ya, infakkanlah hartamu maka aku juga akan memberi gantinya kepadamu. Hadis sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang lain, ya, terkait dengan bagaimana kita seharusnya bisa membantu kesulitan atau beban orang lain. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, ya, man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah wa man yasara musliman yasarallahu fid dunya wal akhirah. Ya, barang siapa di antara kalian yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Dan barang siapa kalian memberi kemudahan kepada orang lain di dunia, maka Allah akan memberikan kemudahan kepada kalian di dunia maupun akhirat. Ya. Bapak Ibu dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya di antara poin yang ketiga, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah menyambung tali silaturahmi. Ya. Menyambung tali silaturahmi, tadi hadisnya mengatakan fasilul arham, ya, menyambung tali silaturahmi. Ya, karena memang tali silaturahmi ini seharusnya harus kita jaga bersama. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, man aroda ayyub sato fi rizkihi wa yus'alahu fi asarihi, ya, falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahmi. Ya. Makna dari dipanjangkan umurnya, ya, itu yang pertama memang Allah betul-betul panjangkan umurnya. Karena pada hakikatnya kita itu tidak tahu umur kita sampai kapan. Betul gitu ya? Tidak ada yang tahu umur kita sampai kapan. Kalau misalnya kita rajin silaturahmi kok memang betul-betul Allah panjangkan umurnya, ditambah jadi setahun atau 2 tahun atau 3 tahun, itu kan karena kita tidak tahu umur kita kapan gitu ya. Yang awalnya mungkin 70 tahun, ya, dia gemar bersilaturahmi jadi 72, 75, Allah alam. Atau maksudnya atau makna yang kedua itu Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya adalah ketika kita suka bersilaturahmi, ya, maka nama kita ketika kita sudah meninggal dunia itu akan dikenang oleh orang banyak. Ya, jadi kalau kita dalam hidup kita suka nyambung silaturahmi dengan teman, dengan saudara, dengan sahabat kita, itu ketika orang itu sudah tidak ada, Pak Bu, itu masih namanya masih sering disebut-sebut. Tapi coba kalau bayangkan ada orang yang dalam hidupnya tidak pernah serawung, Pak, tidak pernah silaturahim, naudzubillah, meninggal dunia gak ada yang tahu, Pak. Ya, itu kalau orang yang tidak pernah serawung, tidak pernah menyambung tali silaturahmi. Itu makna dari dipanjangkan umurnya, ya. Kemudian dilapangkan rezekinya, ya. Ya, kalau secara gampangannya gitu, Pak Bu, orang silaturahmi itu ya minimal disuguh teh misalnya gitu. Kalau kita di rumah saja sore-sore kurang hari rumah gitu, ya, tidak mesti kita bikin teh, minum teh, ya. Tapi kalau kita main ke tempat saudara, ke tetangga kita, ya bisa jadi kita dapat rezeki. Atau kalau orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia usaha, bisnis, ya, silaturahmi itu membuka peluang bisnis, Pak. Ya, kunci salah satu kunci bisnis kita lancar itu, ya, usaha kita lancar itu bagaimana kita
bersilaturahmi. Ya. Ini makna dari silaturahmi. Dan di dalam Islam juga sangat ditekankan bagaimana kita seharusnya bisa menguatkan ukhuwah. Ya, ukhuwah. Ya, ada ukhuwah Islamiyah, ya. Ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah basyariyah. Ya, kalau bagi seorang muslim, ya sesama muslim, namanya ukhuwah Islamiyah. Tentu ini berbeda-beda, ya. Kemudian ada ukhuwah watoniyah. Bagaimana kita sesama anak bangsa, ya. Ini kaitannya dengan negara gitu ya, watoniyah. Ya, sesama orang Indonesia ya jangan kemudian saling menghina, saling mencaci, saling merendahkan dan sebagainya. Kemudian yang paling luas adalah ukhuwah basyariyah. Ya, ini hubungan antara manusia dengan manusia. Ya, sesama manusia lah. Entah itu negara mana gitu ya, warga negara mana, ya, agamanya apa dan sebagainya. Ini saling ada hal-hal yang memang harus kita pertahankan, harus kita perbaiki bersama. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan la yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Jadi dengan ukhuwah ini tentunya kita mendapatkan banyak keuntungan, baik itu di dunia maupun akhirat. Saya teringat sebuah kisah, ya, yang mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran untuk kita. Ada dua orang ulama, ya, yang namanya, yang pertama adalah Hasan Al-Basri, yang kedua adalah Ibnu Sirin. Ini mungkin di antara Bapak Ibu sudah pernah mendengar. Ketika mereka yang awalnya berteman baik gitu kan, tapi pada suatu hari mereka ada perselisihan karena beda pendapat. Antara ulama itu kadang berbeda pendapat. Karena salah satu di antara mereka itu mau menerjemahkan atau menafsirkan ayat Al-Quran itu terlalu mudah. Kalau Hasan Al-Basri, dia adalah seorang ulama ahlul hikmah, ya. Kalau Ibnu Sirin adalah seorang ulama yang memiliki keutamaan, dia itu adalah ahli dalam takwil mimpi. Pada suatu hari Ibnu Sirin itu memaknai faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kalau dalam kondisi sakit atau perjalanan, maka puasa bisa diganti hari yang lain. Ya, Ramadan Ibnu Sirin ini tidak puasa. Ketika ditanya, kamu kenapa kok tidak puasa? Ya, kalau kita mungkin bahasanya sekarang bareng rajangi Lombok, keperang tangannya, ya gitulah. Keperang tangannya menjadi sebab dia tidak puasa. Ini kan menurut Hasan Al-Basri sesuatu yang keliru gitu ya. Akhirnya di antara dua ulama itu mereka perselisihan itu menjadikan mereka hubungannya renggang, nggak pernah bertemu, nggak pernah bertegur sapa, hingga pada suatu saat terjadi suatu kejadian Hasan Al-Basri ini mimpi, ya, mimpi dia adalah dia masuk ke dalam satu kandang domba dengan telanjang dada sambil membawa tongkat gitu. Sampai 3 malam berturut-turut mimpinya sama. Dia penasaran dengan mimpinya itu, apa sih maknanya kan gitu. Kemudian pertanyaan-pertanyaan tentang mimpinya itu, ya, dia teringat sahabatnya, ya, yaitu Ibnu Sirin. Ini saya punya sahabat, punya teman, dia adalah seorang ulama besar yang ahli dalam takwil mimpi. Saya pengen nanya sama dia. Nah, tapi di antara mereka masih ada jarak ini, ya, karena ketidakcocokan pendapat itu. Nah, kemudian Hasan Al-Basri mengutus santrinya, coba kamu tanya sama Ibnu Sirin, ya, tentang mimpiku itu. Tapi jangan sampaikan kalau yang mimpi itu adalah saya, katakan orang lain saja. Kemudian santrinya mendatangi rumah Ibnu Sirin, sahabatnya Hasan Al-Basri itu. Ya, dia
bercerita, ada seorang yang mimpi seperti ini. Orang masuk kandang domba dengan bertelanjang dada menggunakan tongkat. Maksudnya apa? Kemudian Hasan al-Basri, Ibnu Sirin mengatakan, kalau kamu cerita, ya sampaikan saja ke gurumu itu, dia datang saya. Ya. Jadi Ibnu Sirin itu tahu kalau yang mimpi itu adalah Hasan al-Basri. Ya. Kalau kamu cerita, sampaikan saja atau katakan saja kalau itu yang mimpi adalah gurumu. Ya, dan suruh dia menghadapku secara langsung. Nah, kemudian kaget itu kan santrinya itu, kok tahu padahal saya nggak nyebut nama ya. Mendatangi gurunya kembali Hasan al-Basri ya, mengatakan, oh kok dia bisa, itu Ibnu Sirin bisa tahu kalau itu adalah Anda wahai guru gitu kan. Akhirnya karena penasarannya itu Hasan al-Basri mendatangi secara langsung sahabatnya yaitu Ibnu Sirin, bertanya secara langsung, ini maksud dari mimpiku itu apa? Ternyata Ibnu Sirin mengatakan, ya maksud dari mimpimu itu adalah bahwa kamu itu adalah seorang ulama, ya yang lapang dada, ya kamu menjadi contoh di masyarakat, walaupun engkau bahasanya itu engkau dekat dengan raja, dengan penguasa, engkau tetap memiliki prinsip yang kuat. Itu maksud dari seseorang yang memegang tongkat. Itu adalah seorang ulama yang memiliki prinsip kuat, menjadi teladan bagi masyarakat dan lapang dada. Ya. Terus kenapa kamu tahu kalau yang mimpi itu adalah aku? Maka Ibnu Sirin menjawab bahwa ya yang satu-satunya orang yang bisa mimpi seperti itu ya kamu. Saya saja nggak mungkin bisa mimpi seperti itu karena level saya itu masih di bawah kamu seperti itu. Nah inilah bahwasanya setiap manusia itu pasti pernah punya masalah dengan orang lain. Ya, kita bermasyarakat pasti pernah punya problem. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kesempatan kita untuk islah, memperbaiki persoalan kita dengan orang lain, maka harus kita ambil. Kalau kita nggak ambil kesempatan itu, ya Allah alam, itu akan diberikan kesempatan itu lagi apa tidak pada kita. Maka jangan gengsi untuk memperbaiki hubungan kita dengan orang lain. Kemudian Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah wasallu wan nasu niyam. Dan sholatlah kalian ketika manusia itu sedang tidur. Artinya sholat apa Bu? Sholat malam. Ya. Banyak hadis-hadis yang menyebutkan atau dalil-dalil menyebutkan tentang keutamaan sholat malam. Faminal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayat asa rabbuka maqaman mahmud. Ya, salah satu ciri atau kebiasaan orang-orang soleh dulu adalah selalu melaksanakan sholat malam, karena itu akan menjadikannya maqaman mahmud, diberi derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis juga Rasulullah SAW menyebutkan afdhalus shalah ba'dal maktubah qiyamul lail. Ya, salat yang paling utama setelah salat wajib, ya, salat maktubah itu adalah salat malam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah Rasulullah SAW menyebutkan 4 poin ini, ya, yang pertama afsus salam, ya, menyebarkan selamat, ya, keselamatan juga, ya, memberikan kenyamanan, ya, mengucapkan salam kepada sama muslim, ya, afsus salam. Kemudian wat'imut ta'am, ya, yang kedua adalah saling berbagi, ya, memberikan kemudahan kepada orang lain, ya. Kemudian wasilul arham, menyambung tali silaturahmi, ya, menjaga ukhuwah, baik itu ukhuwah Islamiyah kepada sesama muslim, ukhuwah watoniyah kepada sesama warga negara,
atau ukhuwah basyariah sesama manusia ya. Kemudian yang terakhir adalah sholat tahajud, sholat malam. Rasulullah menutup hadis itu dengan tadkhulul jannata bisalam. Kalau kamu bisa melakukan itu semuanya, maka engkau akan mendapatkan atau dimasukkan surga dengan selamat. Nah ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 4 hal ini tentu suatu anjuran atau bukan perintah wajib ya. Ini adalah sesuatu yang apa? Yang enggak wajib sebenarnya. Maka sebelum 4 hal ini dilakukan, tentunya kita juga harus melakukan perkara-perkara yang wajib dengan berislam, dengan melakukan amalan-amal yang tentu itu wajib. Baru ketika kita sudah bisa melakukan itu, maka insya Allah kita akan dibalas surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita sebagai manusia kaum muslim tentunya kita memiliki tingkatannya masing-masing gitulah. Ada orang yang baru bisa menjalankan kewajiban saja, ada yang sudah bisa meningkat melakukan amalan-amalan yang sunnah ya, sehingga kita berada di posisi mana maka kita harus maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ya bisa bermanfaat ya, dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan ya. Ini waktunya sudah cukup siang ya. Saya agak grogi juga, ini ada orang-orang hebat di sini ya, beliau Pak Arif Burista ya, ada Dr. Hasan ya, yang memang sudah biasa melalang buana gitu ya. Sebenarnya banyak orang-orang yang hebat di sini ya, ada Bu Nafi mungkin ketua PDA gitu ya, atau Pak Abduh, yang kalau dibandingkan dengan saya apa ibaratnya saya debu gitu ya. Apa itu debu? Nah, kalau mereka itu beliau-beliau ini adalah air Pak ya. Biasanya kalau orang tayamum itu debu itu bisa dipakai kalau nggak ada air gitu ya. Tapi kalau ada air gitu kan, biasanya itu debu orang kanggo gitulah ya. Ya itu kalau dengan mereka beliau-beliau ini orang-orang hebat luar biasa. Itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Bila bisa bilhaq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.